Semoga Allah limpahkan berkah untuk kita seluruhnya yang hadir di sini untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu. Dalam satu kesempatan Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak, yang kurang lebih artinya jadilah engkau orang yang alim, atau kalau tidak bisa menjadi orang yang alim maka jadilah orang yang muta'alim atau orang yang selalu belajar, atau kalau nggak bisa menjadi orang yang selalu belajar maka kun mustamian, orang yang selalu mendengarkan ilmu. Kalau tidak bisa maka derajat yang keempat adalah au muhibban, atau orang yang menyukai ilmu. Tapi jangan sampai menjadi orang yang kelima yang tidak menjadi atau selain dari golongan yang empat tadi. Maka semoga hadirnya kita di sini adalah salah satu dari keempat golongan yang disebut oleh Allah di atas. Oleh karena itu kita dengarkan bersama pemaparan dari guru kita Syekh Abdul Salim. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini Allah masih memberi kesehatan bagi kita, memberi kekuatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semua diparingi istiqomah, diparingi sehat dalam melaksanakan sholat subuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sudah tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. InsyaAllah dalam hitungan hari kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang InsyaAllah kita merindukan selama setahun. Kita merindukan suasana Ramadan, suasana sholat tarawih, tadarus dan sebagainya. Dalam kitab I'anul Talibin salah syarah Fathul Mu'in ada keterangan bahwa saum itu adalah, arti saum adalah al-imsak anil muftir, mencegah dari hal-hal yang membatalkan. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. Kita biar tahu puasa Ramadan itu diwajibkan untuk siapa. Setelah saya serangkan dari Selasa yang lalu bahwa salah satu ayat yang mewajibkan puasa Ramadan Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya wa inna ma yajibu shaumu Ramadan, bahwa yang wajib berpuasa Ramadan itu ala kulli mukallifin, atau baca wa ala kulli mukallafin, bahwa puasa Ramadan itu wajib atas orang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa saja? Ai balighin, yang pertama orang yang balik. Yang pertama yang pasti muslim ya, ala kulli muslim itu sudah jelas. Yang kedua balighin, mau sing balik. Anak kecil yang belum balik tidak wajib untuk berpuasa. Tapi orang tua punya kewajiban untuk menyuruh ngajari, sama seperti sholat. Umur 7 diajari, umur 10 dipukul. Artinya dalam artian dipukul itu ya tetap agak maksud saya itu. Jadi mengajari anak berpuasa, meskipun secara syariat tidak secara puasa mereka ada tidak wajib. Tapi kalau mereka berpuasa, maka pahala puasanya, pahala tarbiyah mereka berpuasa itu adalah untuk orang tuanya. Jadi jangan dipaksa lah. Kalau berpuasa jangan dipaksa, turun balik kalau belum balik. Akilin, orang yang punya akal, orang yang punya akal, punya kesadaran. Selanjutnya mutikun lahu ailis soim hasan wa syar'an, wong sing mampu poso. Sebaliknya fala yajibu ala subiyin, tidak wajib puasa itu atas anak-anak, wa majnun, wong sing edan. Jadi kan kepingin ka ana kewajiban poso ya, tapi ya wong edan. Wala alla man la yutiku, dan wong yang tidak mampu mengerjakan berpuasa. Seperti siapa?
kau balik kabirin seperti orang tua atau marodin atau orang yang sakit. Di wong sepuh dan wong loro tidak wajib untuk berpuasa, tidak punya kewajiban. Mbah Tajab ini sepuh tapi beliau kuat poso, melok tajam kuat, maka beliau masih wajib berpuasa. Umur 50, umur 45 misalnya tapi wis perot karena stroke dan sebagainya, maka dia tidak punya kewajiban berpuasa. Beliau itu kan sudah sepuh sebetulnya, tapi kuat berpuasa. Tapi kalau misalnya memang dokter menyarankan untuk tidak berpuasa karena sakitnya, karena sakit lambung dan sebagainya, maka tidak perlu berpuasa. Itu kewajiban berpuasa. Wa yulzamu muddan likulli yaumin. Inilah. Jadi wa yulzamu dan diwajibkan juga muddan likulli yaumin. Ini ya. Wa farduhu wa isaumu niyat. Wa farduhu dan fardunya puasa itu niyatun niat bil qalbi dalam hati. Wala yushtaratu at-talaffuz, tidak disyaratkan talaffuz. Jadi fathul muin saja. Talaffuz itu tidak disyaratkan. Bal cuma yundabu disunahkan. Jadi talaffuz bin niat nawaitu shauma ghadin itu hukumnya sunnah. Sunnah. Yang wajib itu bil qalbi dalam hati. Nah, ini masalah niat. Jadi tadi itu masalah siapa yang wajib berpuasa, ini masalah fardunya atau rukunnya berpuasa. Yang pertama adalah niat. Niat itu syaratnya ada dua. Syarat membaca niat ada dua. Yang pertama adalah at-tabyid, nginep. Jadi puasa itu, puasa Ramadan niatnya tidak sama dengan puasa sunnah. Lek puasa sunnah, jadi kan pulang dari sholat subuh masjid 5:30 misalnya, takon ke bojo, masa apa nih? Kau gak masak. Ya wis aku tak poso. Pokok gak ngopi sih, gak ngopi, gak ngeteh, gak ngerokok maksudnya. Ya wis aku tak poso nih. Itu Rasulullah seperti itu, Mbak Aisyah. Dan ada yang mengatakan itu 3 hari, ada yang mengatakan 5 hari seperti itu Rasulullah. Ya coba sampean kok pendina ngono lho bojo. Masa apa nek tak ono ganti-ganti blonjo ki sampean. Ya wis poso wae wis. Seminggu enak. Terus larang. Itu kan sunnah Rasulullah seperti itu. Bisa praktek Mas Selamat. Iya. Kanjeng Nabi seperti itu pula, itu Kanjeng Nabi. Tapi untuk Ramadan tidak boleh. Karena pas Ramadan itu at-tabyid syaratnya yang pertama harus nginep. Nginep itu kapan? Ba'da guru bisyamsi, setelah tenggelamnya matahari. Jadi dibaca niat itu setelah mulai sejak habis maghrib sampai tulu'il fajr, awal tulu'il fajr, sampai terbit fajar, artinya subuh. Jadi harus nginep, makanya dibaca oleh imam-imam tarawih, dibaca ba'da isya. Jadi salah satu hikmah kita sholat tarawih berjamaah itu agar setiap malamnya kita bisa bersama-sama membaca niat tersebut. Ya kalau misalnya tidak ikut sholat tarawih berjamaah, maka jangan baca ketika sahur misalnya, ketika makan sahur sampai terbitnya matahari. Bagaimana sampai lupa tidak membaca niat malam itu? Karena oleh Imam Syafi'i, 3 madhab mengatakan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Hambali, bahwa wajib membaca niat itu tabyid harus nginep. Kulla yaumin au kulla lailatin, setiap malam atau setiap malam, setiap hari. Hukumnya setiap hari baca niat oleh Imam Syafi'i. Karena puasa itu berlaku harian. Puasa Ramadan berlaku harian. Maka misalnya mari subuh seperti ini, jadi kan eling, iya aku gak niat malam. Sahur tapi gak niat. Wis gak tarawih jamaah, iya sahur tapi gak niat. Bagaimana status hukumnya? Ya tidak sah. Puasanya tidak sah dan jenengan dihitung punya hutang 1. Hutang siji nek lalu. Maka dalam hal ini ada solusi di sini, ada tawaran solusi. Yaitu kita bisa memakai madhabnya Imam Malik dalam membaca niat. Imam Malik itu membaca niat 1 bulan sekali, dibaca di awal puasa. Biasanya Pak Ustadz Isna ini biasanya nuntun kalau di sini. Malam pertama itu kita baca. Bacanya kalau niatnya itu kan kalau harian kan nawaitu shauma ghadin an adai seperti itu. Kalau ini nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan. Aku niat poso saulan penuh. Jadi aku niat poso Ramadan 1 bulan penuh. Niatnya seperti itu dibaca malam pertama. Tujuannya apa? Tujuannya agar jika kita lupa di hari keberapa, lupa misalnya, karena THR belum metu, lucu bakso jalur kelambi, sampai lali bab niat.